Selamat datang di video ini. Produsen mobil Eropa menghadapi masa-masa penuh gejolak dengan meningkatkan investasi di Tiongkok, meskipun ada seruan dari Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Tiongkok. Langkah ini diambil di tengah sikap resmi Uni Eropa yang menganjurkan pengurangan ketergantungan pada Tiongkok dan seruan dari Parlemen Eropa untuk memprioritaskan kepentingan strategis bisnis. Laporan terbaru oleh Grup Rhodium menunjukkan bahwa investasi Greenfield dari Eropa ke Tiongkok, termasuk pendirian fasilitas atau perusahaan baru, mencapai rekor tertinggi sebesar 3,9 miliar dolar pada kuartal kedua tahun 2024, meningkat 2 kali lipat dari rata-rata investasi triwulanan sejak tahun 2022. Perusahaan Jerman menyumbang 57% dari investasi ini, dengan perusahaan terkemuka seperti Volkswagen, BMW, BASF, IKEA Swedia, dan perusahaan teknologi Belanda ST Microelectronics. Ironisnya, investasi ini terjadi di tengah penutupan pabrik dan PHK di dalam negeri, dengan Volkswagen baru-baru ini menutup 3 pabrik dan mengurangi tenaga kerja. Menurut Grup Rhodium, motivasi utama bagi perusahaan Eropa untuk berinvestasi di Tiongkok adalah untuk menjaga rantai pasokan yang hemat biaya di tengah kebijakan Uni Eropa yang dapat merugikan. Infrastruktur di Tiongkok memungkinkan mereka mengontrol rantai pasokan yang terintegrasi secara vertikal dan produksi barang secara lokal, sebuah strategi yang disebut membuat Tiongkok untuk Tiongkok sebagai langkah perlindungan dari ketegangan geopolitik. Outlook ekonomi juga menjelaskan bahwa efisiensi biaya menjadi prioritas karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan mencapai rata-rata 5%, sementara negara maju seperti zona euro hanya tumbuh 0,8% pada 2024. Ketegangan perdagangan antara UE dan Tiongkok terus meningkat, dengan UE baru-baru ini memberlakukan tarif sebesar 45% pada kendaraan listrik impor dari Tiongkok. Sebagai balasan, Tiongkok menerapkan langkah-langkah anti-dumping terhadap produk-produk UE seperti minuman keras, daging babi, dan produk susu. Konsekuensi finansial dari tarif ini akan dirasakan konsumen Eropa, dengan laporan bahwa tarif akan memicu kenaikan harga. Selain itu, Tiongkok mempertimbangkan menaikkan tarif pada produk-produk seperti kendaraan bermesin besar dari 15% menjadi 25%, yang dapat berdampak pada eksportir Jerman dan Slovakia. Perdana Menteri Slovakia bahkan melakukan perjalanan ke Beijing untuk membahas perkembangan ini. Produsen mobil Eropa terus menghadapi persaingan ketat dari Tiongkok. Volkswagen, misalnya, berencana menutup 3 pabriknya di Jerman, sebagian karena persaingan dari produsen mobil Tiongkok. Audi juga telah menghentikan produksi kendaraan listrik di pabriknya di Brussels karena penurunan pangsa pasar di Tiongkok. Mercedes-Benz dan Porsche pun berkomitmen untuk melakukan langkah pemotongan biaya setelah mengalami penurunan laba kuartalan. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan sebesar 17% di Tiongkok dan 25% di Jerman, sementara laba operasional Porsche turun sebesar 41% akibat perubahan struktural dalam permintaan di pasar Tiongkok. Lonjakan investasi Eropa di Tiongkok di tengah ketegangan perdagangan yang meningkat cukup mengejutkan. Meskipun situasi semakin menantang bagi bisnis asing karena permasalahan lingkungan, reformasi ekonomi yang terbatas, campur tangan politik yang meningkat, serta kebijakan yang tidak terprediksi. Beberapa perusahaan Eropa menganggap potensi keuntungan di Tiongkok tetap sepadan dengan risiko. Produsen mobil Eropa, yang menghadapi pasar domestik yang melambat dan pangsa pasar yang menyusut, berusaha memanfaatkan peluang di Tiongkok, meskipun pertumbuhan ekonomi UE diperkirakan tertinggal dari Amerika Serikat dan negara berkembang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perbedaan tajam antara kepentingan bisnis dan postur politik semakin terlihat jelas. Para pembuat kebijakan Uni Eropa memprioritaskan tujuan geopolitik, yang seringkali bertentangan dengan kebutuhan industri dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Para pemimpin otomotif Jerman, termasuk Asosiasi Industri Otomotif Jerman, VDA, telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi dampak negatif dari ketegangan perdagangan yang terus meningkat. Presiden VDA,
Hildegard Müller, mengkritik tarif UE terhadap kendaraan listrik impor dari Tiongkok, menyebutnya sebagai langkah mundur bagi perdagangan bebas global dan memperingatkan risiko konflik yang berkepanjangan. Perselisihan ini diperburuk oleh perbedaan sikap antar negara anggota UE, dengan beberapa negara seperti Hongaria dan Jerman menentang penerapan tarif baru-baru ini. Di Eropa, pendekatan terhadap Tiongkok masih terpecah antara upaya mempertahankan otonomi strategis dan kebutuhan menjaga industri tetap kompetitif. Pada bulan Oktober, Jerman memilih menentang usulan tarif UE terhadap impor kendaraan listrik Tiongkok, mencerminkan hubungan ekonomi yang semakin erat antara Jerman dan Tiongkok. Hubungan ini diperkirakan akan memengaruhi kebijakan Tiongkok Eropa di masa mendatang, dan sekaligus menciptakan ketegangan dengan Amerika Serikat. AS, yang mengambil langkah agresif untuk membatasi pengaruh Tiongkok, telah menekan sekutu Eropa untuk mengikutinya. Namun, perusahaan Eropa seringkali lebih mementingkan kepentingan ekonomi mereka, yang berpotensi memperburuk perselisihan antara mitra transatlantik. Upaya UE untuk menerapkan kebijakan independen terhadap Tiongkok dapat memperkuat hubungan dengan AS dalam menghadapi pergeseran tatanan global, terutama di sektor otomotif yang kini menjadi pusat ketegangan. Tekanan dari produsen mobil Tiongkok memaksa merek Eropa untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka. Seperti yang terlihat dari keputusan Volkswagen untuk menutup pabrik di Jerman dan Audi yang menghentikan produksi kendaraan listrik di Brussels. Mercedes-Benz dan Porsche menghadapi tekanan untuk memangkas biaya di tengah menurunnya keuntungan, menunjukkan kerentanan produsen mobil Eropa dalam persaingan global. Meskipun ada berbagai tantangan, investasi Eropa di Tiongkok terus bertumbuh, didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi risiko rantai pasokan dan mengatasi hambatan perdagangan. Dengan berinvestasi di Tiongkok, perusahaan-perusahaan Eropa berusaha melindungi diri dari dampak negatif ketegangan perdagangan dan mengamankan akses ke salah satu pasar terbesar di dunia. Peningkatan investasi greenfield dari Eropa di Tiongkok menunjukkan bahwa membangun kehadiran lokal di negara tersebut masih menjadi prioritas strategis bagi banyak perusahaan. Lonjakan ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kebijakan Uni Eropa dan realitas bisnis yang dihadapi perusahaan-perusahaan Eropa, mencerminkan gesekan internal di dalam UE. Dalam beberapa tahun mendatang, UE akan terus menghadapi tantangan untuk menavigasi hubungan rumitnya dengan Tiongkok. Dan keberhasilan bisnis Eropa dalam menyeimbangkan tekanan politik dengan kebutuhan ekonomi akan sangat menentukan masa depan ekonomi kawasan ini. Pada akhirnya, peningkatan investasi ini menegaskan adanya kontradiksi dalam pendekatan UE terhadap Tiongkok. Sementara para pembuat kebijakan menyerukan pengurangan ketergantungan, dunia usaha justru memperkuat keterlibatan mereka di pasar Tiongkok. Perbedaan antara retorika politik dan strategi bisnis ini mencerminkan tantangan lebih besar bagi UI dalam menyelaraskan aspirasi geopolitik dengan realitas ekonomi yang dihadapi industri Eropa. Keputusan yang seringkali didorong oleh kepentingan geopolitik semakin bertentangan dengan kebutuhan ekonomi anggota UE, dan prioritas politik yang lebih tinggi daripada daya saing ekonomi berisiko melemahkan kemampuan industri untuk berkembang di pasar global. Keberlanjutan investasi Eropa di Tiongkok adalah respons pragmatis untuk mempertahankan pertumbuhan dan kelangsungan hidup, meskipun dihadapkan pada kebijakan yang terkadang membatasi dan kontraproduktif dari para pemimpin UE. Jika pertimbangan politik terus mengesampingkan kebutuhan ekonomi, industri Eropa mungkin menghadapi penurunan daya saing global dalam jangka panjang, yang pada akhirnya bisa merugikan stabilitas ekonomi dan kemakmuran kawasan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.